Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keberkahan dan kesempatan untuk berjumpa, dan barusan banyak sekali mutiara-mutiara ilmu yang kita dengar. Kalaupun satu ilmu daripada apa yang telah disampaikan oleh ustadz kita ambil, kita amalkan, kita ajarkan kepada orang lain, itu sudah lebih daripada cukup. Namun ikhwani, terkadang memang kita perlu kepada banyak ilmu sehingga kita mencari mana yang terbaik daripada apa yang kita dengar. Orang yang cerdas adalah dia mendengar banyak daripada nasihat-nasihat guru-guru kita, ambil yang paling cocok kepada dirimu, manfaatkan, amalkan, jadikan itu pegangan hidup. Karena sesuatu yang paling membanggakan seorang guru kalau nasihatnya diambil dan didengar. Bukan hanya sekedar hadir, akan tapi ketika apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau utarakan, kalian ambil dan kalian jadikan pegangan buat kehidupan kalian. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, "Ballighu anni walau ayah." Nabi Muhammad pun begitu. Nabi Muhammad SAW berusaha sebagaimana yang beliau usahakan dari semenjak awal Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Bagaimana caranya semua sahabat Rasulullah SAW menyampaikan apa yang beliau sampaikan kepada mereka. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pertemuan kita yang kedua di dalam kajian tafsir kita, dan insyaallah kajian ini masih membahas tentang surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, sebagaimana yang kita sudah bahas di dalam pertemuan sebelum ini, kita panjang lebar sudah membacakan bahwa sesungguhnya surat Al-Fatihah itu turunnya di mana, jumlah ayatnya dan lain sebagainya. Pada malam hari ini insyaallah kita akan lebih mengenal akan ma'ani, arti daripada surat tersebut. Surat Al-Fatihah di dalam Sunan At-Tirmidzi, At-Tirmidzi itu perawi hadis. Kalau ulama hadis mereka sering menyebutnya At-Tirmidzi. Sebagian ulama menyebutnya At-Tirmidzi. Tapi orang-orang Melayu biasanya At-Tirmidzi. Betul atau tidak? Jadi ada yang bilang Turmudi, ada yang bilang Tirmidzi, ada yang bilang Tirmidzi. Bagi ulama hadis, ketiga-tiganya betul. Jadi sebagian orang bilang, wah ini kok nyebutnya Rawahu Tirmidzi, bukan Rawahu Turmudi. Itu di Arab biasanya orang-orang ahli hadis Rawahu Turmudi, bukan Rawahu Tirmidzi. Tapi kalau kita dalam bahasa Indonesia, hadis riwayat Tirmidzi, yang mana yang betul? Atau Tirmidzi? Ketiga-tiganya betul. Boleh dibaca At-Tirmidzi, boleh dibaca At-Tirmidzi, boleh dibaca At-Tirmidzi. Al-Imam At-Tirmidzi, beliau meriwayatkan satu hadis bahwa sesungguhnya seseorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab suatu saat salat bersama Rasulullah SAW dalam masjid. Maka selepas salat Nabi Muhammad mengatakan kepada sahabat tersebut, "Wahai Ubay, kamu mau saya kasih tahu atau tidak?" "Apa ya Rasulullah?" "Saya akan beritahu kepada kamu ayat yang paling agung, ayat yang paling mulia. Di dalamnya terdapat segala sesuatu yang tidak pernah Allah turunkan di dalam Injil sekalipun, di dalam Zabur sekalipun, di dalam Taurat sekalipun, di dalam kitab-kitab terdahulu, di dalam suhuf sekalipun." Maka Ubay bin Ka'ab menunggu-nunggu, surat apa ini? Ayat apa yang akan diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada saya? Maka selepas salat, Ubay bin Ka'ab berjalan bersama Rasulullah SAW. Begitulah Rasulullah SAW. Ketika beliau berjalan, tentu para sahabat akan mendekati Rasulullah SAW. Tidak dimanapun tempat Rasulullah SAW, di masjid pasti ada sahabat di situ. Rasulullah di jalan, sahabat-sahabat semuanya mendekati baginda Rasulullah SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW tentu adalah makhluk yang terbaik dan terindah ketika dipandang. Sahabat yang tertinggi sekalipun, sahabat Nabi itu ada namanya Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasul. Siapa namanya?
Al-Abbasu ibnu Abdul Muttalib. Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Pamannya Rasulullah namanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ini paman Rasulullah SAW terkenal sahabat yang paling tinggi. Di dalam kitab Syama'il yang menjelaskan fisik baginda Rasulullah SAW, itu diceritakan bahwa sahabat tertinggi adalah Al-Abbas. Al-Abbas ini kalau dia sedang berjalan, istrinya mengendarai unta. Tahu unta? Tahu unta nggak? Tinggi nggak unta? Ada nggak yang pernah lihat unta? Biasanya yang pernah ke Arab tahu unta ya, bukan unta yang di Taman Safari, kecil banget, kurus lagi. Unta kalau di Arab itu besar. Kalau dia duduk saja, dia duduk itu segini. Ya, lebih tinggi dari ini mungkin. Ketika dia duduk, bayangkan kalau dia sudah mulai berdiri. Dalam bahasa Arab kalau unta sedang duduk begitu, bahasa Arabnya barakatin naqatu. Artinya apa? Unta sedang duduk. Seperti ayam kalau sedang mengerami, itu bahasa Arabnya barakatid dajajatu. Artinya apa? Mengeram. Jadi kalau isim maf'ulnya dari baraka yabruku, jadinya mabruk. Mabruk itu artinya apa? Mabruk itu apa? Mabruk itu ayam yang sedang mengerami. Mengeram ya bahasa Indonesianya. Apa kalau bahasa Sundanya? Dikeramin. Apa? Dilenglem. Bahasa Arab mabruk sebenarnya artinya apa? Dilenglep ya. Dilenglep sama ayam. Makanya sebenarnya itu bahasa Arab yang salah. Kalau misalnya kalian mengatakan pada sahabat, oh mabruk ente mabruk, selamat. Itu sebenarnya bahasa Arab yang salah. Tapi sudah terlanjur salah. Orang Arab pun salah. Padahal kalau ikut kepada bahasa Arab yang fusha, kalau kamu mau mengucapkan selamat kepada seseorang harusnya mubarak, bukan mabruk. Tapi ini bukan menjadi kesalahan karena sudah kesalahan yang dijadikan bahasa. Jadi kesalahan yang sudah dijadikan bahasa oleh orang Arab, tapi kalau ikut kepada sorofnya di dalam bahasa Arab itu bukan mabruk. Mabruk ya akhi, enggak. Itu bukan bahasa Arab yang fasih. Tapi kalau bahasa Arab yang fasih harusnya apa? Mubarak. Wa ja'alani mabrukan. Enggak. Wa ja'alani mubarakan, kata Allah Subhanahu wa taala ya kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Oke, sekarang faham. Beberapa poin yang saya kira itu sangatlah penting buat kita semua. Kita supaya tahu saja mana yang benar, tapi kita tidak menyalahkan orang. Karena itu sudah menjadi kebenaran. Karena sudah menjadi kebenaran, sudah menjadi bahasa. Seperti bahasa kita, bahasa Sunda. Banyak bahasa-bahasa yang halus, kemudian karena kita berbicara dengan bahasa yang kasar, bahasa halus tersebut dikasarkan sehingga menjadi bahasa itu antara halus dan kasar. Padahal tidak ada aslinya, akan tapi sudah menjadi bahasa yang sudah biasa dan menjadi bahasa yang benar. Oke, intinya sahabat Nabi Muhammad SAW itu yang bernama Al-Abbas, beliau memiliki istri namanya Ummul Fadl. Diceritakan di dalam sejarah kalau Ummul Fadl mengendarai unta, Sayyiduna Al-Abbas berdiri membawa tali kepada unta tersebut. Tinggi Sayyiduna Al-Abbas dan istrinya yang di atas unta itu sama. Jadi kalau unta, ini unta itu kalau duduk saja begini, bayangkan kalau dia sudah berdiri. Kemudian ada istrinya Sayyiduna Al-Abbas. Sayyiduna Al-Abbas memegang kendali daripada unta tersebut, tinggi. Al-Abbas sama istrinya sama. Jadi ini sahabat memang tinggi sekali. Selain tinggi maqam dan derajatnya, badannya juga tinggi. Tapi kalau di dalam Syama'il diceritakan, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam idza masya ma'at tawili talahu. Nabi Muhammad kalau berjalan bersama Al-Abbas, orang-orang melihat Nabi Muhammad seperti lebih tinggi dari Al-Abbas. Sallu ala Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau berjalan bersama orang yang tinggi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nampak lebih tinggi. Intinya ikhwani, Nabi Muhammad SAW tidaklah pernah sendirian. Nabi Muhammad pergi kemana tentu orang-orang mahu untuk mendekat kepada Rasulullah SAW. Dimanapun Rasulullah SAW berada, orang-orang mau mendekat kepada Rasul. Kenapa? Karena mendekat kepada orang yang mulia pasti menjadi mulia. Mendekat kepada orang yang berilmu, walaupun bukan di dalam majelis ta'lim,
ngobrol-ngobrol biasa, kongko, ngopi, tentu pasti akan ada pesan-pesan ilmu di dalamnya. Nikmatnya orang bersama ilmu. Makanya dalam syair dikatakan, man 'ashara al-ashrafa 'asha musharrafan, wa man 'ashara al-ardhala 'asha ghaira musharrafi. Afama tara jildal haqir muqabbalan bithigri lamma sara jildal mushafi. Katanya orang yang mendekat kepada orang yang mulia akan menjadi mulia, dan orang yang mendekat kepada orang yang hina akan menjadi hina. Bukankah kamu melihat, katanya, sampul daripada Al-Quran itu kalau selesai orang baca Quran yang dicium sampulnya atau dalamnya? Orang kalau baca Al-Quran tutup, habis itu dicium mana? Sampulnya. Padahal kasih tahu kepada saya satu ulama pun dimanapun tempatnya yang mengatakan bahwa sampul sampul Al-Quran termasuk Al-Quran. Tidak ada satupun. Awal Al-Quran itu daripada basmalah atau alhamdulillah ala khilafir riwayat. Ada yang mengatakan bismillah, ada yang mengatakan langsung alhamdulillah. Seperti pertemuan kemarin kita sudah bahas panjang lebar mengenai orang yang sholatnya baca bismillah dan tidak membaca bismillah bagaimana. Itu sudah terselesaikan. Jadi ulama sepakat dari bismillah pertama sampai qul a'udzu birabbin nas. Itu namanya Al-Quran. Adapun bacaan doa sebelum Al-Quran ataupun baca khotam setelah Al-Quran itu tambahan saja daripada penerbit. Dan sampul kepada Al-Quran bukan Al-Quran, tapi kenapa dicium? Karena dia dekat dengan Al-Quran. Yang dekat dengan orang yang mulia dia akan menjadi mulia. Yang dekat dengan Al-Quran maka akan menjadi mulia sebagaimana Al-Quran. Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi, selepas salat dia bertanya-tanya, ini Rasulullah katanya mau ngasih tahu saya surat yang lebih mulia daripada setiap surat apapun. Mana kok Rasulullah? Diam saja, kata Rasulullah SAW, nanti selepas salat saya akan beritahu kepadamu. Maka Ubay bin Ka'ab mendekat kepada Rasulullah dan jalannya diperlahan-lahankan. Jadi jalannya nggak ngebut. Kenapa? Karena dia takut Rasulullah sudah keluar dan lupa. Maka dia tunggu di depan Rasulullah SAW, jalannya dipelankan bersama Rasulullah SAW. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah engkau mengatakan tadi bahwa engkau akan memberitahu kepadaku ada satu surat yang paling terbaik bahkan tidak pernah Allah turunkan di muka bumi ini daripada Taurat, Injil, Zabur dan suhuf sebelumnya. Surat apakah itu ya Rasulullah? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dia adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat yang terbaik. Loh, memang ada Al-Quran itu ada yang terbaik, ada yang baik. Berarti ada yang baik dong daripada yang terbaik. Betul atau tidak? Masih ada yang ngomong begitu. Ini kok terbaik, berarti ada yang baik, ada yang terbaik, ada yang lebih baik. Alhamdulillah, dalam perjumpaan pertama kita sudah bahas itu. Jadi semuanya Al-Quran itu mulia, akan tapi dari sisi pahala, perbedaannya daripada sisi pahalanya. Tidak ada yang satu lebih baik daripada yang satu, tidak. Semuanya adalah wahyu Allah, firman Allah, akan tapi tentu pahalanya berbeda. Ayat kursi pahalanya berbeda. Kedudukan seseorang yang membacanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tentu lebih berbeda daripada surat-surat yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diriwayat daripada Al-Imam Muslim. Imam Muslim Ibnul Hajjaj. Riwayat beliau ini selalunya sahih, karena beliau pengarang kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Imam Muslim. Al-Imam Muslim punya Sahih Muslim, Ini kitab referensi bagi agama Islam. Kitab apa namanya? Imam Muslim. Imam Muslim ini muridnya Imam Bukhari. Imam Muslim muridnya Imam Bukhari. Imam Bukhari muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik bin Anas. Jadi semuanya ada sangkut menyangkut. Jadi bohong kalau ada sebagian orang yang mengatakan saya mau ikut langsung saja kepada Bukhari, nggak mau ngikut kepada Syafi'i. Saya tanya, salafan mana Imam Syafi'i sama Imam Bukhari? Salafan mana Imam Syafi'i sama Imam Bukhari? Imam Bukhari itu murid kepada muridnya Imam Syafi'i. Berarti yang lebih dekat masanya kepada Rasulullah adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Malik bin Anas ngambil daripada Nafi' Maula Umar. Nafi' mengambil ilmu daripada Sayyiduna Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengambil ilmu daripada Sayyiduna Umar. Sayyiduna Umar adalah murid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka Imam Muslim meriwayatkan satu hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama malaikat Jibril. Duduk. Malaikat Jibril ini gurunya Rasulullah. Rasulullah kalau duduk sama malaikat Jibril, murajaah Al-Quran bersama malaikat Jibril. Baca dalam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan murajaah Al-Qurannya bersama malaikat Jibril. Maka ketika sedang berbicara, tiba-tiba ada suara keras dari atas. Maka Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ini dalam Muslim, wahai Jibril, suara apa itu wahai Jibril? Maka malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah membuka pintu langit, pintu tersebut tidak pernah terbuka selama-lamanya. Maka Rasulullah SAW terkejut, ada apa ini wahai Jibril? Ternyata ada yang turun dari langit tersebut. Malaikat Jibril kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, sesungguhnya malaikat ini tidak pernah Allah turunkan sama sekali di muka bumi. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah tampakkan wujudnya kecuali pada saat ini. Ada apa wahai Jibril? Rasulullah bertanya. Ternyata malaikat tersebut turun menghadap kepada Rasulullah SAW dengan wajah yang berseri-seri. Kemudian malaikat tersebut mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya kemuliaan di atas kemuliaan kau dapatkan, karena sesungguhnya Allah mengkhususkan bagimu dan umatmu dua hal. Dua hal apa itu kata Rasulullah SAW? Yang pertama adalah suratul Fatihah. Yang kedua adalah akhir daripada surat Al-Baqarah. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah, yang kedua adalah akhir daripada surat Al-Baqarah. Ini banyak sekali sebenarnya. Kalau mau disebutkan fadail, kemarin saja mungkin 1 jam kita bahas, kebanyakan adalah fadilah daripada surat Al-Fatihah. Keutamaan-keutamaannya. Sebenarnya kalau saja kamu faham kedudukan Al-Quran, maka tidak perlu pakai dalil lagi. Kalau kamu tahu kedudukannya Al-Fatihah, maka tidak perlu pakai dalil. Akan tetapi kalau seseorang tidak mengenali yang mana batu mulia, yang mana batu biasa-biasa saja, maka dia akan buang ke tong sampah. Kita ini nggak tahu batu cincin. Ngelihat yang sudah warnanya mengkilap-mengkilap, kita kira mahal itu. Ternyata 35.000. Betul atau tidak? Kenapa? Karena kita tidak paham. Tapi terkadang kita juga tidak tahu bahwa sungguhnya ada sesuatu yang harganya mahal sekali. Karena kebodohan kita letakkan di tempat yang tidak baik. Makanya pengenalanmu kepada sesuatu bisa menjadikan hal tersebut bisa mahal atau bisa murah. Pengenalanmu kepada sesuatu bisa menjadikan segala sesuatu itu mahal atau murah. Bukan karena memang dia atau mahal atau murah, tidak. Kamunya kenal atau tidak. Kalau kamu tidak kenal, sesuatu yang mahal bisa kamu letakkan di tong sampah. Kita ini umat Rasulullah, makhluk yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khairu ummah. Allah yang bilang kamu baik. Tapi kamu terkadang berkata, ya Allah kok saya kekurangan semua, ini serba kurang, semuanya serba kurang. Betul atau tidak? Kita masih merasa kurang aja. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa diri kita. Kalau kita sadar kita orang yang mulia, kita adalah orang yang hebat, kita makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terpilih, tentu kita akan letakkan diri kita bukan di tempat sampah, tapi di tempat-tempat yang mulia. Karena kita tidak pernah paham. Orang kita tidak pernah bersyukur. Seperti yang dikatakan Ustaz tadi, Ustaz Handi. Masya Allah, seseorang yang dia tahu bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang dia dapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah keindahan, dia pasti bersyukur. Hilang satu, dia tahu ini dari Allah, kembalinya untuk Allah. Saya akan ceritakan kepada kalian satu kisah yang menarik. Kisah seorang tabi'in, namanya Urwah ibnu Zubair. Siapa namanya? Urwah ibnu Zubair. Catat itu, ilmu itu dicatat. Urwah ibnu Zubair ibnu al-Awam. Ada papan tulis nggak? Papan tulis ada nggak? Ada. Sahabat Nabi ini, seorang tabi'in bernama Urwah ibnu Zubair ibnu al-Awam. Seorang tabi'in yang terkenal. Bahkan beliau adalah orang yang pertama kali menulis sejarah Rasulullah SAW. Jadi kalau kalian ditanya siapa penulis pertama kali sejarah baginda Rasul, beliau bernama Urwah ibnu Zubair ibnu al-Awam. Urwah bin Zubair bin Awam. Anaknya sahabat yang bernama Zubair bin Awam. Mungkin kalian pernah dengar sahabat Nabi namanya siapa? Zubair bin Awam, termasuk 10 orang yang Rasulullah katakan termasuk daripada ahli syurga. 10 orang termasuk daripada ahli syurga. Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Rasulullah yang mengatakan Abu Bakar kamu di syurga, Umar kamu di syurga, Uthman kamu di syurga, Ali kamu di syurga,
Sa'ad bin Abi Waqqas, kamu di surga. Sa'id bin Zaid, kamu di surga. Abdurrahman bin Auf, kamu di surga. 10 orang Rasulullah SAW sebutkan nama mereka. Hafal atau tidak ahli surga? Hafal atau tidak? Striker Barcelona siapa namanya? Striker Real Madrid siapa namanya? 10 orang yang sudah jelas masuk surga versi Rasulullah SAW. Itu di dalam satu majlis. Sebenarnya banyak. Rasulullah mengatakan Bilal bin Rabah sepatunya sudah terdengar di surga. Ada satu sahabat lagi namanya Ukasyah. Rasulullah mengatakan siapa yang mau saya doakan masuk surga? Sahabat mengatakan satu, saya ya Rasulullah. Anta fil jannah, kata Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu di surga. Lalu sebagian lagi mengatakan saya juga ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sabaqaka biha Ukasyah. Kamu sudah didahului Ukasyah. Rasulullah SAW banyak sekali ya, menyebutkan daripada beberapa sahabat Rasulullah SAW yang menempati surga. Adapun 10 orang itu di dalam satu majlis, dalam satu pertemuan Rasulullah SAW mengatakan bahwa si Fulan bin Fulan adalah ahli surga. Siapa yang saya mau sebutkan tadi? Seorang tabi'in bernama siapa? Urwah bin Zubair. Urwah bin beliau ini adalah orang yang pertama kali menulis sejarah Nabi. Dan beliau adalah guru kepada para tabi'in. Beliau punya murid diantaranya Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri. Siapa namanya? Al-Imam Az-Zuhri. Kalau kalian kenal ilmu hadis, kalian akan mendengar nama Al-Imam Zuhri. Kalau kalian mengenal ilmu hadis, hadis itu ada dua. Ada namanya hadis riwayah, ada namanya hadis dirayah. Kedua-dua hadis tersebut adalah termasuk orang yang pertama kali menulisnya adalah Al-Imam Az-Zuhri atas perintah daripada Umar bin Abdul Aziz. Perintah daripada siapa? Amirul Mukminin Umar bin Abdullah. Di zaman Rasulullah emang enggak ada. Rasulullah ngelarang. Hadis Rasulullah ditulis di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah larang. Karena apa? Takut ketuker antara Al-Quran sama hadis. Jadi hadis Rasulullah SAW ramai itu pada masa tabi'in. Urwah ibnu Zubair ini adalah orang yang pertama kali menulis sejarah Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok dia bisa tahu banyak sejarah Nabi? Karena beliau banyak meriwayatkan hadis daripada siapa? Daripada Aisyah. Dari siapa? Siti Aisyah. Dan kenapa kok Sayyidatuna Aisyah banyak sekali hadisnya? Beliau termasuk wanita tapi paling banyak riwayat hadisnya karena hadis-hadisnya rata-rata diriwayatkan oleh Urwah yang memang termasuk orang yang pertama kali menyebarkan hadis. Paham atau tidak? Sekarang tahu kan? Kenapa kok hadis Siti Aisyah paling banyak bersama Imam sama siapa? Abu Hurairah. Kenapa? Karena Aisyah memiliki murid-murid yang kreatif. Paham enggak? Apapun yang dikatakan gurunya dicatat, disebarkan, di-share. Tapi sehebat-hebatnya ilmu seseorang, tapi kalau medianya enggak keren, maka ilmunya enggak bakalan nyampe. Paham atau tidak? Tapi ilmu seseorang walaupun sedikit, tapi muridnya kreatif, medianya bagus, maka akan lebih menyebar dan lebih manfaat bagi umat. Begitu. Dan Sayyidatuna Aisyah, beliau banyak riwayat hadisnya. Kenapa? Karena beliau memiliki murid yang bernama Urwah. Kok cowok muridnya? Iya, karena Urwah ini punya ibu namanya Asma. Asma ini kakaknya Siti Aisyah. Asma ini kakaknya Siti Aisyah. Berarti Urwah apanya Siti Aisyah? Ponakan. Kalau ponakan bisa masuk rumahnya enggak? Bisa ngobrol enggak? Bisa nanya-nanya enggak? Mahram bukan? Mahram. Maka kenapa Urwah banyak meriwayatkan hadis Siti Aisyah dan Siti Aisyah banyak sekali hadisnya diriwayatkan oleh orang? Karena Urwah adalah orang yang paling kreatif ataupun orang yang rajin di dalam apa? Meriwayatkan hadis Siti Aisyah. Asma, ibu kepada Urwah, ibu juga kepada Abdullah. Ada sahabat Nabi Abdullah bin Zubair, ini kakaknya Urwah. Dengar ya? Urwah punya kakak namanya Abdullah, sahabat Nabi. Urwahnya sahabat bukan? Bukan. Karena beliau adalah orang yang terlahir sementara Rasulullah SAW sudah tidak ada. Adapun kakaknya adalah orang yang pertama kali lahir di kota Madinah.
hijrah bersama Rasulullah SAW. Asma, kalian mungkin dengar ketika Rasulullah SAW hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar. Asma adalah putri Sayyidina Abu Bakar yang membawakan makanan. Bayangkan ke Goa Thaur, pada saat itu Asma dalam keadaan hamil. Makanya dipuji oleh Rasulullah SAW dan doakan dengan doa-doa yang baik. Anaknya Abdullah ini hidup bersama Siti Aisyah. Saya kasih satu ilmu buat kalian. Kalau sebagian di antara kalian yang sering baca hadis Rasul, mungkin kalian akan dapatkan sebelum nama Siti Aisyah ada tulisan Ummu Abdillah. Baca Arba'in Nawawi, an Ummi Abdillah, diriwayatkan daripada ibunya Abdillah. Padahal Siti Aisyah enggak punya anak. Di dalam Muslim, an Ummi Abdillah, daripada ibunya Abdillah. Siapa? Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Ini jarang dijelaskan orang. Ummu Abdillah, siapa ibu Abdillah? Sayyidatuna Aisyah. Memangnya dia punya anak laki-laki? Enggak. Anaknya adalah keponakannya. Abdullah ini keponakannya, tapi sudah seperti anak sama Siti Aisyah. Makanya Rasulullah SAW memanggil Siti Aisyah dengan ibunya Abdullah. Kita tidak sedang membahas Abdullah. Kita membahas siapa? Urwah. Berarti kalian tahu sekarang Urwah ini siapa? Keponakannya Siti Aisyah. Dia punya bapak namanya Az-Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair bin Al-Awwam termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin masuk surga, yang senantiasa bersama Talha. Ada namanya Talha bin Ubaidillah sama Zubair bin Awam. Kemana-mana berdua ini sahabat Nabi. Hawari Rasulullah SAW. Hawariyunnya Rasul SAW. Siapa namanya? Zubair bin Awam. Jadi ini orang hebat atau bukan ini? Urwah. Selain dia seorang tabi'in yang alim, dia punya ibu siapa? Kakaknya Siti Aisyah. Dia punya bapak siapa? Zubair bin Awam. Zubair bin Awam, kakeknya namanya Khuwailid. Terusin ya. Kakeknya namanya siapa? Khuwailid. Khuwailid ini punya anak selain Awam, dia punya anak juga namanya Khadijah. Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti siapanya Rasulullah ini? Istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti Zubair apanya Khadijah? Keponakannya Khadijah. Jadi bapaknya keponakan Khadijah, anaknya keponakan Aisyah. Paham atau tidak? Paham atau tidak? Awam memiliki istri namanya Safiyah. Punya bapak namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak juga namanya Abdul. Safiyah sama Abdullah punya anak namanya siapa? Abdullah sama Al-Awam punya anak namanya siapa? Az-Zubair. Berarti Az-Zubair ini apanya Rasulullah? Sepupunya Rasulullah. Kenapa? Karena dia putra kepada Safiyah, bibinya Rasulullah. Ini Abdullah punya anak Nabi Muhammad, sementara Safiyah punya anak Zubair. Paham atau tidak? Atau tambah puyeng? Pabalatak merenya. Hah? Pusing ya? Paham ya sekarang ya? Safiyah sama Awam menikah. Punya anak siapa namanya? Zubair. Safiyah itu adik-beradik sama Abdullah, Awam itu adik-beradik sama Siti Khadijah. Berarti Zubair adalah keponakan Siti Khadijah dan dia sekaligus adalah sepupu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zubair ini menikah dengan kakaknya Siti Aisyah, melahirkan seorang ulama tabi'in yang sangat terkenal yang bernama Urwah ibnu Zubair. Urwah bin Zubair ini harus kalian senantiasa ingat namanya. Ini karena ini orang hebatnya orang Islam ini. Siapa namanya? Urwah. Urwah bin Zubair ini orang hebat sekali dalam agama Islam. Beliau pertama kali menulis sejarah Nabi Muhammad SAW. Saya mau kasih kalian cerita, mungkin waktunya sudah mau habis juga ini. Ya, masih lama. Urwah ini pernah suatu waktu di zaman Bani Umayyah ada seorang pemimpin bernama Al-Walid ibni Abdul Malik. Seorang khalifah pada masa itu namanya siapa? Al-Walid ibni Abdul Malik. Dia mendengar tentang seorang ulama yang hebat bernama Urwah, maka dia berniat untuk memberikan hadiah. Wah, ini ulama Masya Allah, istiqamah, rajin mengajar, rajin memberikan ilmunya kepada siapapun yang ada.
Maka khalifah mengirimkan surat kepada Urwah, wahai Urwah, kami di negeri Syam pada masa itu agama Islam kiblatnya mana? Negeri Syam. Tempat khilafahnya. Ibu kota umat Islam pada saat itu di mana? Di negeri Syam. Di Damaskus. Kalau sekarang di Suriah. Dulunya Romawi. Kalau zaman Abbasiyin itu mereka lebih ke Persia. Di mana? Di Irak. Pada zaman Bani Umayyah mereka di Damaskus, di Suriah. Dikirim surat, hai ulama, saya mau antum datang ke tempat ini karena kami mau membahagiakan antum. Antum itu orang yang banyak berjasa bagi umat. Maka yang namanya orang ikut kepada pemerintahan, selagi pemerintahan tersebut saleh, maka dia ikut apa kata khalifah tersebut, dia ikuti. Ini hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala, diumrohkan, dihajikan. Bismillah. Dia ambil hadiah tersebut, tiket tersebut ke negeri Syam. Sampailah dia di pertengahan jalan, ternyata kakinya kesakitan. Khalifah mengatakan, bawa sahabat-sahabatmu wahai Urwah, bawa anak-anakmu wahai Urwah. Maka Sayyidina Urwah membawa beberapa sahabatnya dan anak yang paling dia cintai. Anak yang paling dia cintai dia bawa. Di pertengahan jalan kakinya sakit, tidak tahu kenapa, tidak bisa berjalan. Lalu dipijit, kalau kata sekarang diurut kali ya, salah urat atau apa gitu ya. Capek perjalanan jauh. Maka ternyata tambah dipijit tambah sakit. Dicari tahu kenapa ini, disuruh berdiri nggak bisa berdiri. Akhirnya dibopong sampai ke negeri Syam. Khalifah nggak enak hati, ya Allah ini orang saya mau bahagiain kok malah datang tambah jadi sakit, jadi sedih, jadi lupa dong akhirnya. Orang kan kalau misalnya kita mau bahagiain, ternyata di tengah jalan ada kecelakaan atau apa, yang diingat akhirnya apa? Kecelakaannya, yang diingat yang nggak enaknya. Maka Khalifah nggak mau tahu, ini harus diobatin, panggil semua dokter, dipanggil semua dokter yang ada pada masa itu, yang terbaik. Ternyata setelah diperiksa oleh sebagian dokter tersebut, dikatakan bahwa ini penyakit nggak bakalan hilang kecuali kalau dipotong kakinya. Penyakit apa itu namanya? Kalau enggak bakalan menular. Maka dia bingung mau ngomong sama tamunya, ya Allah gimana ini, nggak enak ngomong sama tamunya apa yang dikatakan dokter. Tapi dia paksakan, ya sudah, wahai Urwah, kami dengan berat hati ingin menyampaikan kepada kamu bahwa dokter-dokter semua sudah berkumpul dan mereka bermusyawarah bagaimana jalan keluarnya. Tidak ada jalan keluar kecuali dipotong kaki kamu. Kalau tidak, kami akan menangis karena ulama kami hilang. Ulama kami akan wafat, ulama kami akan meninggalkan kami, lebih baik dipotong wahai Urwah. Kata Sayyidina Urwah, semuanya milik Allah, kaki saya milik Allah, tangan saya milik Allah, kepala saya milik Allah. Kalau memang Allah berkehendak, Allah Subhanahu wa ta'ala mampu mengambilnya. Jangankan kaki saya, nyawa saya Allah ambil, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagian di antara mereka mengatakan, wahai Urwah, nanti malam ketika kamu waktu istirahat, saya akan berikan air sedikit. Air apa itu kata Urwah? Air tersebut terbuat dari khamr, sehingga kalau kamu minum, kamu akan melupakan bahwa kami telah memotong kaki kamu. Dibiusnya dengan benda yang haram. Kata Urwah, saya tidak akan pernah mau hal tersebut. Walaupun nyawa saya diambil, lebih baik nyawa saya hilang dibanding saya minum sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Maka sebagian lagi mengatakan, bagaimana jalan keluarnya kalau begitu? Apakah kami langsung potong? Kamu pasti akan kesakitan. Maka kata Urwah, nanti malam di saat manusia semuanya sudah sepi, saya akan sholat. Ketika saya sedang khusyuk di dalam salat saya, kalian boleh tarik kaki saya dan potong kaki saya. Maka mereka mengikuti apa perintah Urwah. Beliau pun memulai takbirnya. Ketika itu beliau sudah berusia dan kitab-kitabnya sudah menyebar di mana-mana. Ilmunya sudah bermanfaat luar biasa. Sudah sepuh. Maka beliau pun memulai salat. Ketika beliau sujud, lama sekali sujudnya. Para dokter tahu kalau ini kesempatan untuk memotong kakinya. Maka ditariklah kaki Urwah lalu dipotong. Dan Sayyidina Urwah tidak merasakan sedikit pun dan tidak membatalkan sholatnya. Karena hatinya sudah bersama Allah. Orang itu kalau lagi asik sama orang yang dia cintai, dia gak ingat kanan, gak ingat kiri, gak ingat depan, gak ingat belakang. Betul atau tidak? Kalau lagi asyik dengan sesuatu,
lagi main game misalnya, ibunya manggil, bapaknya manggil, nggak kedengaran sudah. Ada telepon malah dimatiin teleponnya. Betul atau tidak? Udah nggak ingat sama yang begituan, lagi fokus sama satu hal. Sayyidina Urwah mengajarkan kepada kita kalau fokusnya beliau kepada Allah. Beliau pun meneruskan sholatnya. Selepas sholat beliau melihat darah yang banyak sehingga beliau pun pingsan. Pingsannya kapan? Setelah sadar. Selepas sholat baru beliau pingsan. Tidak bangun-bangun sampai pagi. Anaknya bermain-main di luar. Ketika sedang bermain, ternyata anaknya bermain sama kuda milik raja. Kudanya tersebut menendang kepala anaknya sehingga anaknya tersebut terjatuh. Dan ketika dilihat ternyata anaknya sudah meninggal. Anak yang paling dicintai Sayyidina Urwah meninggal. Lagi main sama kudanya raja, meninggal anaknya. Bingung ini raja. Ya Allah, belum kelar atu lagi. Gimana ngomongnya ini sama Urwah? Mau ngomong kakinya udah hilang aja kami takut. Ini mau diajak senang-senang atau diajak untuk disiksa datang ke negeri Syam. Akhirnya apa? Bingung raja. Setelah Sayyidina Urwah memakai tongkatnya, dia duduk. Raja tersebut mengatakan, azzamallahu ajrak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahalamu, hai Urwah, dengan kesabaranmu yang luar biasa. Kakimu sudah hilang. Dan saya ingin mengabarkan kepadamu satu kabar yang lebih menyakitkan. Apa itu, kata Urwah? Sesungguhnya anakmu telah tiada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau hanya mengatakan itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'a'zamak. Alangkah mulia engkau ya Allah. Alangkah dermawan engkau ya Allah. Engkau memberikan aku 7 anak, kau ambil 1 dan kau sisakan 6 untukku ya Allah. Hakmu semua ya Allah. Akan tapi engkau memberikan aku jumlah yang lebih banyak daripada yang seharusnya aku dapat. Subhanallah. Rahmaka ya Rabb. Alangkah banyak karuniamu kepada aku ya Rabb. Akhirnya raja pun melihat kebahagiaan Sayyidina Urwah ketika mendapatkan kebaikan, keburukan, dan dia tahu itu semuanya dari Allah, maka dia dengan lapang dada. Datang seorang yang buta, duduk di samping Sayyidina Urwah. Sayyidina Urwah bertanya kepada Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, siapa orang tua ini? Kata Amirul Mukminin, ini orang yang setiap sore kalau duduk sama saya bikin saya senang. Siapa dia? Nampaknya dia dari orang-orang yang miskin. Umumnya orang yang miskin ngomong dari dalam hati, gak dibuat-buat omongannya. Orang yang tidak memiliki apapun. Apa keutamaan dia? Kenapa wajahnya seperti ini? Kenapa dia bisa dekat dengan wahai Amirul Mukminin? Kata Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Urwah, apakah boleh aku memberikan pertanyaan kepadanya? Kenapa dia bisa mendekat kepadaku dan dia bisa menjadi penasehat kepadaku? Maka kata Sayyidina Urwah, oke, tanyakan. Maka ditanyakan, wahai si buta, kamu ceritakan kepada Urwah apa yang kamu telah lalui daripada pedihnya kehidupan. Maka dia pun menceritakan, wahai Urwah, saya ini orang asli Syam, saya ini orang asli Romawi. Saya ini dulu termasuk donaturnya kerajaan. Bapak-bapaknya Al-Walid Ibn Abdul Malik. Harta saya banyak, tidak terhingga, sehingga saya adalah orang yang paling terpandang di tempat ini. Tapi di satu malam Allah subhanahu wa ta'ala berikan banjir yang begitu besar, sehingga jangankan harta saya, istri saya, anak saya diambil semua oleh banjir tersebut. Saya orang kaya raya wahai Urwah. Tidak ada manusia satupun di tempat ini kecuali semuanya pernah mendapatkan kebaikan saya. Tapi Allah berkehendak di satu malam Allah turunkan banjir sehingga semua harta saya, anak-anak saya semuanya telah habis. Semuanya telah meninggal, harta saya tidak tersisa sedikit pun kecuali 2. Anak saya yang masih berusia kurang dari 1 tahun sama unta saya. 2 itu saja. Maka saya melihat anak saya melihat unta saya ambil anak saya letakkan di bawah pohon, kemudian saya ingin mengejar satu-satunya harta saya yaitu unta. Ternyata unta tersebut menendang mata saya sehingga mata saya tidak nampak dan saya melihat anak saya dan saya tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan anak saya. Ternyata anak saya sudah dimakan serigala. Mata saya hilang, anak saya hilang,
Begitulah cara Allah mendidik saya. Sayyidina Urwah bertanya, lalu setelah kamu dapatkan kepedihan itu semua yang tidak saya dapatkan pada saat ini sekalipun, apa yang kau ucapkan? Maka orang tua tersebut mengajarkan kepada saya pribadi. Beliau mengatakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena Allah memberikan kepada saya dua hal. Lisanan dzakira wa qalban amira. Hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah dan lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Itu harta di atas harta yang telah saya miliki. Oleh karena itu ikhwani, ini adalah apa yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi juga, apa yang saya sampaikan itu syarah kepada awal daripada surat Al-Fatihah yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena alhamd, pujian kepada Allah berbeda dengan ats-tsana. Di dalam bahasa Arab, ats-tsana itu pujian kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Tapi kalau alhamd adalah pujian kepada orang yang berbuat baik dan tidak berbuat baik kepadamu, maka diucapkan kepadanya alhamdu. Dan alhamdu menggunakan alif lam yang artinya listighraq. Artinya apa? Semua bentuk pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada siapapun yang dipuji atas kebaikan atau keburukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari kita, dan segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah. Akan tapi Allah senantiasa dipuji daripada hal yang menurut kita baik atau buruk sekalipun, dan insyaallah ini menjadi manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah materi dari Habibana kita. Sekarang ada kurang lebih ada 3-4 pertanyaan yang akan langsung dijawab oleh Habib Ali Alkaf dan juga Ustadz Handi Boni. Kalau yang ini kayaknya lebih tepat ke Ustadz Handi Boni. Kalau masalah-masalah ta'aruf cinta beliau lebih paham. Ini makanya kalau yang ini pas banget buat Ustadz kita nih. Mungkin langsung sama Ustadz. Jalan-jalan sama Mang Yaya, gak nyangka bawa kain, ngajak ta'arufnya sama saya, nikahnya sama yang lain. Bisa aja nih. Ya Allah, penguin toren nih. Masya Allah, jauh-jauh sama jalan-jalan sama Mang Yaya. Nggak nyangka bawa kain, ngajak ta'arufnya sama saya, nikahnya sama yang lain. Doain teman saya dong Kang untuk ikhlas, insya Allah. Itu doang. Indri namanya, insya Allah. Ini kan harapan ini ya, harapan. Mudah-mudahan Indri temannya senantiasa diberikan hati yang ikhlas dan diberikan hati yang senantiasa ingat sama Allah. Ikhlas itu pekerjaan hati. Kalau pekerjaan lisan ya jadi nggak ikhlas ya. Indri ya insyaallah. Dah itu aja sih. Kenapa harus Ana yang bacain deh. Habib, adakah referensi buku, hadis atau sumber yang dapat dijadikan acuan bagi yang baru berhijrah? Ada satu lagi tapi nanti akan dicicil. Oke. Referensi atau buku yang bisa menjadi pegangan bagi kalian adalah guru. Itu saja pesan saya. Apa sih? Guru. Guru ustaz. Oh, guru. Karena seseorang terkadang membaca satu hadis atau membaca satu ayat dengan pemahaman dia, ternyata pemahaman dia tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan Rasulnya inginkan. Contohnya, saya contohkan sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa idz qala Allah ya Isa. Allah berfirman dalam surat Ali Imran. Idz qala Allah ya Isa, inni ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ini
ayat Al-Quran. Orang yang tidak percaya Al-Quran berarti dia keluar dari agama Islam. Orang yang percaya Al-Quran berarti dia adalah orang yang beriman. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran, wahai Isa, kalau sesuai dengan kitab atau pemahaman arti daripada kitab, ya Isa artinya wahai Isa, ini sesungguhnya saya, sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, mutawaffika, mematikanmu, wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu. Mematikanmu dan mengangkatmu. Mati dulu atau mengangkat dulu? Kalau seseorang mengatakan ana akulur ruzza wa ashrabul ma'a, saya makan roti dan minum air. Makan roti dulu atau minum air dulu? Makan roti dulu. Allah mengatakan wahai Isa, aku mematikanmu dan mengangkatmu. Mati dulu atau mengangkat dulu? Berarti Nabi Isa udah mati dong. Hah? Mengangkat dulu atau mati dulu? Nah, makanya dalam ilmu Al-Quran sendiri dia ada pemahaman-pemahaman yang berbeda dalam ilmu hadis. Ilmu hadis saja tidaklah hanya riwayah saja, tapi ada nama ilmu hadis dirayah. Satu fan di dalam ilmu loh, bukan ilmu hadis. Satu fan di dalamnya apa? Pembahasan, ada yang mutlak, muqayyad, ada yang mafhum, mantuq. Seperti ini, ada namanya muqaddam, muakhar dalam ilmu Al-Quran. Maka kalau saya ditanya referensi yang terbaik dari buku-buku yang saya harus baca, yaitu apa? Guru yang baik. Cari guru yang baik. Guru yang mengajarkan kepada kamu Al-Quran dan Sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Kalaupun dipaksakan, tapi kan saya di rumah nggak selamanya sama guru. Kayaknya kalau akhwat berarti nikahnya sama guru. Nikahnya sama ustadz. Coba ya. Kalau yang ikhwan, kalau pengen hijrah, pengen jadi baik, cari ustadzah. Biar kalaupun di rumah bisa murojaah sama ustadzah yang ada di rumah. Jadi di mana-mana dia akan senantiasa bersama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun dia mau tetap menggunakan kitab, maka saya anjurkan dia membaca Al-Quran. Itu saja dulu, didalami, difahami yang terpenting ayat-ayat Al-Quran, dan insya Allah itu menjadi hal yang terbaik bagi dia. Al-Quran, tapi jangan mesti harus begini nih kemauan saya, beda. Tidak akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Kata Rasulullah SAW, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad kafar. Orang yang dia itu menafsirkan Al-Quran semau dia, kemudian itu benar, maka dia keluar dari agama, kata Rasulullah SAW. Ini lanjutannya, Bib, maaf. Untuk membaca Al-Quran, apakah lebih baik membaca satu ayat dengan artinya atau mengejar khatam tanpa artinya? Yang terbaik adalah membaca Al-Quran kemudian mentadabburi ayat Al-Quran. Karena Allah mengatakan afala yatadabbaruna Al-Quran. Tadabbur kepada Al-Quran itu jauh lebih baik daripada banyaknya kita membaca Al-Quran. Banyaknya kita membaca Al-Quran di satu sisi. Akan tapi di sisi lain, kalau kita sudah menjadikan itu keistiqomahan bagi kita, maka membaca jauh lebih baik dibanding kita tadabbur. Beda-beda, tergantung penyakitnya. Orang kalau sakit gigi dikasih obat demam, ya salah juga. Tergantung dianya. Kalau dia istiqamah dalam apa? Mengkhatamkan Al-Quran, maka baik bagi dia untuk mengejar khatamannya. Tapi ada waktu yang untuk dia lebih baik di dalam apa? Mentadabburi arti Al-Quran lebih daripada hanya sekedar membaca. Pertanyaan terakhir ya, sebelum kita nanti akan ditutup doa oleh Pap dan juga oleh Habibana kita. Ini mungkin banyak yang kesinggung ya. Tat atau Habib boleh. Ustadz atau Habib, boleh nggak kalau kita sedekah ke pemulung, misalnya, tapi ke pemulung itu kita minta doain biar segera dapat jodoh buat yang lagi jomblo semua katanya. Apa gimana? Mending minta istiqomah aja lah. Jodoh mah gampang. Dapat jodoh tapi kitanya nggak istiqomah repot. Mending istiqomah terus didatengin jodoh yang terbaik. Intinya minta doa sah-sah aja kan ya. Ngasih sambil berdoa itu bagus. Makin banyak sedekah. Apa sih pertanyaan gitu doang?
Ngasih pertanyaan, ngasih ke pemulung boleh nggak sambil minta buat jodoh gitu ya, buat jodoh. Iya boleh. Tapi fokus utamanya jangan jodoh-jodoh. Bisa jadi kan teteh berjodoh sama kematian. Coba mintanya ya Allah, kalau ngasih, ternyata pemulungnya tertarik sama teteh gimana itu? Ya Bib ya, mungkinkah dia jodohku? Jadi di satu sisi ketika dikasih, pemulungnya bilang mudah-mudahan dia jadi jodohku. Kan teteh minta doain ya mudah-mudahan dapat jodoh. Insya Allah aku jodohkan, aku doakan kamu menjadi jodoh aku. Terus kakek mau bilang apa? Iya amit-amit gitu nggak bisa. Kalau dia soleh kenapa enggak? Ya tapi Ustaz jangan yang gitu. Ini kita banyak milih-milih. Yang soleh ada, kenapa nggak dipilih? Carinya yang nggak ada sih. Pengen yang kayak artis Korea, tinggi, putih, semampai, kaya. Sama Kim Jong Un aja udah. Dan kita pengen carinya yang buat bisa ngenemenin kita buat ibadah sama Allah. Sabar aja sama wajah suami yang pas-pasan. Boleh muka kita pas-pasan, tapi iman gak boleh pas-pasan. Iman kita harus melejit meskipun wajah kita pas-pasan. Itu yang bikin kita mahal, brother. Limited editionnya kita ini direbutin oleh para wanita di dunia itu ketika kita punyain takwa. Susah banget coba. Yang ketika jauhnya dirindukan, ketika deket gemesin banget, seneng gak? Yang deketnya bikin teteh takwa, jauh pun senantiasa bikin takwa. Kita cari suami yang siap menjadi kucing kampung, bukan jadi kucing anggora. Kalau jadi suami yang siap jadi kucing anggora, senengnya di rumah, dikandangin di rumah, perawatan gitu ya, gak mau kotor gitu. Tapi kalau kucing kampung kan yes, kemana maju brother, keluar hayo bebas. Emang harus keluar, kalau suami dalam rumah tuh usir gitu. Keluar ke masjid gitu. Kalau suami di rumah terus main Mobile Legend, anak gak keurus main Point Blank, ada ngeri deh. Mending punya suami yang di luar terus. Habib ini jarang pulang. Tapi bukan berarti Habib kucing kampung, bukan. Ya, mungkin kucing kampung yang eksklusif lah Habib ya. Anggora yang kucing kampung. Kalau saya kucing kampung banget lah. Diantep we kalau saya jarang balik bang. Tapi suami yang jalan pulang itu cintanya besar sama istri. Karena dia bisa menempatkan di mana dia harus merindukannya dan melampiaskan rasa sayangnya pada istri. Makin jauh makin rindu. Ketika bertemu langsung sayang. Udah lama ketemu kamu. Gemes banget. Oh, Mbak. Kalau yang tiap hari ketemu bete deh. Maneh deui. Ya kalau jarang ketemu bahagia deh kita. Sekalinya ketemu, Masya Allah, Pap. Kamu gak berubah ya. Kamu juga gak berubah sayang. Kamu tuh kadang nyebelin tapi ngangenin. Kamu tuh kadang aku suka rindu marahnya, suka rindu senyumnya. Kadang gak mau kamu deket sama aku, tapi ketika jauh aku pengennya deket sama kamu. Aku tuh harus bingung kayak gimana sama kamu. Kata aku biasa aja mama. Orang maut gimana mau ngilu dikubur atau aburkeun we atuh salah kita. Da di luar gelin tuh atuh. Kan balik-balik galing buukna kan gitu. Budak di mana wae. Kucing kampung. Ya, wah. Seneng ya gitu kan. Dari wah minta istiqomah aja. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqomah. Ya Allah berikan istiqomah sama saya. Kan kita pengen menikmati kehidupan ini dengan dekat sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Kayak udah punya istri juga sering ditinggal deh, enggak nikmat sebenarnya. Kalau ngukurnya make nafsu. Kenapa sih tetap kerasa nikmat? Allahnya kerasa. Istri jauh gak bisa dinikah, kan aneh ya. Katanya pengen nikah, begitu nikah kok jarang ketemu sama istri, kan gitu kan. Si Bonian. Lu penting tiap panggih jadi gitu tak budak. Skill atau eta mama.
Atau penempatan position atau apa? Cina jarang panggil jadi budak. Oh, kayak aya metodenya eta mah khusus. Nah, bukan berarti nggak syukur, nggak nyukurin istri ketika, karena kita lebih ngerasain cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak dakwah mati, dakwah mati juga. Mending dakwah sampai mati gitu kan. Nikah bakal mati, nggak nikah juga mati. Mending nikah sampai mati. Ya enggak. Sholat mati, nggak sholat mati. Mending sholat sampai mati. Apalagi? Punya handphone mati, nggak punya handphone mati. Mau megang handphone sampai mati terus? Enggak. Luar biasa, brother and sister. Minta istiqomah aja kita. Hati yang terus dekatnya sama Allah, hati yang terus ingatnya sama Allah. Lihat kamera, ingatnya Allah. Ah ya Allah, direkam. Hidupan saya juga pasti direkam nih. Dari awal mula sampai aduh, kapan gih nonton bokep, kapan era ya Allah. Ya enggak, jadi muhasabah ya. Ngelihat lampu, ingat Allah. Ya Allah. Mini caang kieu Masjid Trans. Hoyong ya Allah, gaduh kuburan caang siga kieu ya Allah. Ngan teu loba jelema kieu lah rudet tinggalin apa. Ngelihat apapun ingatnya Allah. Coba enak gak kayak gitu? Ala bizikrillah tatmainu. Lihat pengamen ketika kita lihat mohon maaf pemulung ketika kita sedekah itu bukan menghinakan dia, tapi kan ngedoain ya Allah, mudah-mudahan dia nggak sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Ya Allah kasih hidayah. Itu lebih nikmat lagi ngedoain orang lain tuh. Padahal kita juga butuh. Waisal Qani doain ibunya. Doainnya ibunya. Yang bijak yang luar biasa, kita bisa ngedoa buat seseorang yang kita cinta. Gitu. Itu Masya Allah deh. Gak usah dipaksa Ustaz. Pokoknya doakan saya Ustaz. Yang nikah bisa gitu Ustaz. Emang kenapa sih mau nikah banget? Terus tikiat Ustaz. Emang tujuan nikahnya apa? Pokoknya Ustaz ngeunaheun pokoknya mah kumaha sih? Kan tujuannya ibadah. Kita pengen bener-bener ibadah. Jangan maksa. Saat doain ya saya ya yang terbaik. Itu paling ke Habib nih. Kalau ketemu sama Habib, Bib doain saya Bib. Doain yang terbaik. Doain apa? Banyak banget mintanya. Doain Bib. Sebagai Allah memperbaiki takdir saya, Allah istiqomahkan saya, bisa ketemu sama Rasul. Segitu udah cukup, bahagia banget gak? Kita carinya ukurannya dunia sih, carinya mintanya dunia. Siapa yang dekat sama Allah, dicintain sama Allah, waduh. Kalau udah cinta Allah sama kita, yang kita pengen dikasih. Tuh kalau udah cinta kan gitu tuh, kasih. Aku dicinta misalkan sama, bukan cinta dalam makna buruk ya, maksudnya dalam makna kayak yang hari ini, cinta banget sama homo jadinya. Ini cinta karena Allah. Saya cinta sama abang, apapun yang abang minta kan dikasih. Abang mau minta handphone ini, silakan ambil. Kalau mau, kalau diambil tapi nyiksa saya. Intinya kalau udah cinta kan kita akan ngasih apapun. Orang yang itsar tuh mampu melakukan apapun. Ya maaf jadi kemana-mana ya. Jadi intinya silakan. Jangan pernah lupa sedekah, infak, kasih aja. Iya. Berbagi. Waktu, tenaga, pikiran, harta. Insya Allah mudah-mudahan jadi jalan kebaikan buat kita semua. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz Papap Andi Boni. Sekarang kita langsung doa penutup. Silakan boleh dari Habib Anis, Habib Ali Alkaf ataupun dari Papap Andi Boni. Aduh, Masya Allah. Pakai bahasa kita ini malu, Bib. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, bisa jadi ini amal kita yang terakhir. Bisa jadi
ini pertemuan kita juga yang terakhir. Ketika nama kita dipuji di dunia, dielulukan di dunia, dikenal di dunia, tapi ketika meninggal sama sekali kita tidak dikenal sebagai siapa. Hanya satu hari kita akan diingat, setelahnya udah dilupakan lagi. Sahabat kita akan kembali tertawa biasa. Sahabat kita akan kembali kepada rutinitas yang biasa. Istri kita pun akan kembali kepada rutinitas yang biasa. Cuman sehari 2 hari mereka akan menangisi. Bisa jadi ini adalah amalan terbaik yang bisa kita lakukan. Entah dengan amalan yang mana kita bisa masuki surga Allah, yang Allah ridho dengan amalan itu. Jangan pernah berputus asa dengan amalan yang sederhana. Meskipun sederhana asal ikhlas. Semoga Allah ridho. Dan jangan berbangga dengan amal yang kita rasa besar. Yang belum tentu Allah ridho di situ. Yang bisa jadi kita sombong di sana. Belum tentu yang di depan lebih mulia daripada yang duduk di bawah. Bisa jadi teman-teman lebih mulia dari kami. Dengan sabarnya mendengarkan, hartanya dihabiskan. Perut yang lapar ditahan. Bisa jadi teman-teman lebih mulia. Bisa jadi inilah hari terakhir kita. Malam nanti atau lusa atau besok bisa jadi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan benar-benar merasakan yang selama ini kita dustakan. Dan engkau akan menyaksikan jasadmu tak bernyawa, terbujur kaku, diam, tak mampu berbicara, tak mampu bergerak, dimandikan, dikafani. Pada akhirnya engkau akan mengenakan pakaian yang begitu sederhana. Pakaian yang begitu tertutup. Pakaian yang begitu murah. Dan engkau akan dibawa perlahan untuk sampai kepada liang lahat. Kau dimasukkan. Kau kembali ke tanah. Ternyata hartamu, istrimu, anakmu, sahabatmu, mobilmu tidak pernah mengikutimu untuk sampai ke dalam kubur. Hanya ada dirimu saja, gelap, hampa, dingin. Yang jika amalmu buruk, kau akan ditemani dengan hewan-hewan yang kau benci di dunia. Sungguhlah nyata kematian itu, siksa kubur itu, akhirat itu ada. Bisa jadi malam ini kita yang kembali kepada Allah. Tidak ada yang bisa menjamin kita kembali ke rumah dengan selamat. Maka seandainya sudah ada niat untuk memperbaiki hidup kita kepada Allah mulai hari ini jangan dinanti lagi. Suatu hari bisa jadi pagi nanti kau akan mendengar suara telepon yang membisikkan nama ibumu. Nah, cepat pulang. Nah, cepat pulang. Ibumu meninggal, nah, cepat pulang, sayang, pulang. Maka engkau akan bergegas berlari dengan tetesan air mata dan kerinduan untuk menghampiri ibumu. Kau sampai di rumahmu, kau berlari menuju kamarnya. Kau saksikan ibumu sudah tertidur, tak bernyawa. Kau peluk, kau genggam, lalu kau mengatakan, ibu jangan dulu meninggal. Ibu maafin aku. Ibu maafin aku. Lalu kau mengatakan, ibu, Dede belum bisa bahagiain ibu. Dede selama ini nyakitin ibu. Kemana? Kemana ketika selama ini kita di dunia, ibu kita masih hidup? Kenapa engkau tidak mau mendatanginya, meminta maaf kepadanya?
Namun ketika ibumu meninggal, kau bergegas mendatanginya. Kau bergegas minta maaf kepadanya padahal sudah tiada gunanya. Ibumu sudah tak bernyawa, kemana ketika dia hidup? Kau malam hari ini yang punya niat dan selalu punya niat untuk memperbaiki diri dan taubatnya, laksanakan hari ini, malam ini. Peluk ibumu, telepon ibumu, cium keningnya, peluk tubuh indahnya, dan sampaikan kata-kata yang paling indah kepadanya. Minta maaf dan terima kasih, dan minta doa yang terbaik dari kedua ibu, orang tua kita. Alhamdulillah, ya Allah, atas nikmat iman dan Islam ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa tawashuana wa ta'budana wa tamin taksirana, ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa ilang taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub, wahai Rabb yang maha membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah, yang pakaian luar kami lebih indah daripada hati kami, yang sosial media kami lebih baik daripada diri kami yang sebenarnya. Maafkan, ya Allah, yang di luar kami terlihat begitu baik, namun di dalam kami begitu busuk. Maafkan, ya Allah, kami hanya bisa dipandang sebagai orang yang soleh, tapi dalaman kami begitu munafiknya. Maafkan kami, ya Allah, yang lisan kami sering berdusta, lisan kami sering menghina, lisan kami sering menjatuhkan, lisan kami gemar membicarakan orang lain, tapi tidak gemar berzikir padamu, bersalawat kepada nabimu. Maafkan, ya Allah, mata kami yang banyak bermaksiat, kau berikan kami kenikmatan melihat, namun kami tak pergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran-Mu, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah, Kau yang memberikan pendengaran kepada kami, namun kami tidak pernah peka terhadap panggilan-Mu. Maafkan kami, ya Allah, Kau yang sudah titipkan kedua kaki bagi kami, namun masih sulit kami melangkahkan kaki kami di atas kebaikan, di jalan ketakwaan. Maafkan kami, ya Allah, Kau yang telah menitipkan harta kepada kami, namun kami masih pelit untuk memberikannya di jalan-Mu, ya Allah. Tobat, ya Allah, sederhanakan hidup kami, sederhanakan hidup kami. Jangan simpan kecintaan harta dalam diri kami, jangan simpan kecintaan dunia dalam hati kami, ya Allah. Cukup bagi kami, cukup bagi kami nikmat iman dan nikmat Islam ini, ya Allah. Kami genggam sampai kami kembali kepadamu, ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan istiqomah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Pertemukan kami, ya Allah, dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu kepada beliau, kami sayang kepada beliau. Bersamai kami dengan baginda, ya Allah, yang kami tak pernah menatapnya, namun
Begitu terasa getarannya, kami sangat merindukan beliau. Maafkan kami malu ya Allah. Melihat bagaimana besarnya perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ya Allah, izinkan kami memeluknya, mengecup keningnya, mengucapkan kalimat maaf langsung di hadapannya. Kami masih belum serius dalam mendakwahkan Islam. Kami masih belum banyak berkorban untuk Islam. Kami masih kurang dalam berjuang untuk Islam. Pertemukan kami dengan baginda. Pertemukan kami ya Allah. Kami rasanya bahagia bertemu beliau. Di mimpi pun kami begitu bahagia. Hadirkan dalam mimpi kami. Dan kemudian ya Allah, ketika kami wafat, kami kembali kepadamu, pertemuan kami di jannahmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Setiap yang hadir di masjid ini ya Allah, ringankan ya Allah. Kuatkan pundaknya untuk menghadapi segala ujian yang ada di dunia. Jadikan setiap fasilitas yang ada di dunia ini sebagai sarana beribadah kepadamu ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi, lembutkan hati kami, lembutkan lisan kami, kokohkan langkah kaki kami berjalan di jalan taqwa ini. Berikan kesehatan kepada Habib Ali, guru kami tercinta. Berikan kesehatan kepada beliau dan mampukan kami membersamai kemuliaan beliau. Kami para laki-laki yang hadir di sini siap memasang badan untuk melindungi beliau, menjaga beliau dengan nyawa kami, harta kami, membantu beliau. Siap ya Allah. Seharusnya kalau seandainya ada yang berusaha untuk melukai beliau, biar kami yang terluka. Seandainya ada yang berusaha untuk membunuh beliau, biar kami yang meninggal ya Allah. Asalkan jangan gurunda kami tercinta. Ya Allah, seandainya hadir di antara kami yang sedang diuji, Allahumma yassir wa la tu'assir. Siapapun di antara kami yang sudah ada niat untuk bertaubat dan berhijrah, istiqomahkan mereka ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.